Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Romafaza dengan NIM akhir 056. Di sini kita akan membahas materi tentang sitoskeleton dan pergerakan sel. Nah, poin penting yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama ada mikrotubulus, yang kedua filamen intermediate, yang ketiga mikrofilamen, dan yang keempat adalah pergerakan sel. Nah, di sini ada gambar tentang struktur sel secara lengkap. Nah, di sini ada mikrofilamen, mikrotubul, kemudian ada retikulum endoplasma kasar, halus, dan yang lainnya. Kemudian jika diperbesar, jadi ini bagian yang mikrotubulnya, kemudian di sini mengikat mitokondria. Nah, di sini ada mikrofilamen dan filamen intermediate. Komposisi dan interaksi komponen-komponen sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini berasal dari dua kata yang bernama sito yang berarti sel dan skeleton yang berarti rangka. Sitoskeleton adalah jaringan serabut protein yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik, berfungsi sebagai rangka sel yang memberi bentuk, kekuatan, dan mendukung berbagai aktivitas seluler seperti pergerakan, pembelahan sel, dan transportasi interseluler. Nah, tiga tipe utama sistem serabutnya itu ada mikrotubul, ada filamen intermediate, dan mikrofilamen. Ketiga macam serabut itu dihubungkan dan dilekatkan ke organel-organel oleh tipe filamen keempat yang disebut filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula atau mikrotrabekula lattice. Nah, di sini ada aktin filamen yang tersusun dari subunit protein aktin, berperan dalam perubahan bentuk sel, kontraksi otot, dan pergerakan sel, contohnya pada tumbuhan kara. Kemudian yang kedua ada filamen intermediate atau intermediate filaments yang terbentuk dari subunit berserat seperti keratin. Fungsinya memberi kekuatan mekanik dan stabilitas struktur sel, contohnya pada burung merak. Kemudian yang ketiga ada mikrotubul. Mikrotubul ini tersusun dari subunit tubulin yang membentuk tabung. Fungsinya berperan dalam transportasi intraseluler, pembentukan silia dan flagela, serta pembelahan sel. Contohnya pada kamelon atau hewan bunglon. Filamen mikrotrabekula ini memiliki ciri-ciri yang pertama, lebarnya 2-3 nanometer, panjangnya 20-300 nanometer. Kemudian berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama. Kemudian menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Penempatan tiga serabut utama di dalam sel. Mikrotubuli tersusun acak, memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel, dan tempat terjadinya gerakan. Kemudian untuk mikrofilamen terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Kemudian filamen intermediate menyebar di seluruh sel dekat permukaan sel, pola jalinan seperti sarang laba-laba, keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Kemudian komponen sitoskeleton, yang pertama adalah mikrotubulus, ciri-cirinya batang berongga, kurang lebih 25 nanometer, kemudian dinding batang berongga tersusun dari protein globural, disebut tubulin, kemudian subunit protein dimer alfa tubulin dan beta tubulin, kemudian memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, di sini ada gambar dari struktur dan topografi penyusun sitoskeleton atau sistem serabut. Ini ada aktin filamen berada di sini, kemudian intermediate filamen yang ada di sini, kemudian ada mikrotubulnya yang di sini. Lanjut, fungsi sitoskeleton yang pertama memberi bentuk kepada sel. Bentuk mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya. Kemudian
Gerakan sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah pergerakan sel. Sel tersebut dapat bergerak. Kemudian mikrotubul dibangun oleh dua tipe subunit protein. Yang pertama alfa tubulin dan beta tubulin. Bentuk glomerular 55.000 Dalton berisi 500 residu asam amino. Alfa tubulin dan beta tubulin mengumpul membentuk silinder 0 plus 24 nanometer dengan lubang 15 nanometer, tersusun heliks 13 tubulin membentuk satu putaran heliks. Panjang mikrotubul bergantung kepada tipe sel dan fungsi mikrotubul dalam sel. Akson sel saraf 10-25 pikometer, silia dan flagella 5-200 pikometer. Saluran berongga dengan dinding yang terdiri atas tubuli yang sifatnya dimer atau heterodimer. Dalam menyusun dinding mikrotubuli, susunan dari tubulin adalah searah. Satu rantai tubulin membentuk protofilamen, polimer dari tubulin yang tersusun searah. Satu mikrotubuli terdiri atas 13 protofilamen. Polimerisasi dari tubulin bisa depolimerasi. Nah, ini adalah hasil foto TEM mikrotubul yang lebih jelas. Jadi mikrotubulnya itu di sebelah sini. Kemudian ini adalah rangkaian mikrotubul helix struktur yang terdiri dari alfa tubulin, heterodimers, beta tubulin, protofilamen yang kurang lebih panjangnya sekitar 25 nanometer. Kemudian ada Y tubulin, cincin Y tubulin kompleks yang terdiri dari Y tubulin, alfa tubulin, dan P tubulin. Kemudian mikrotubuli berfungsi dalam pemindahan kromosom pada saat metafase akan ke anafase sehingga sel akan membelah. Maka bila pembentukan mikrotubuli dihambat, maka pembelahan sel akan terjadi sehingga proses perbanyakan sel dapat dihambat. Sentriol pusat pembentukan mikrotubuli baru dengan trimer atau triplet mikrotubuli. Nah, pada sel hewan, sentrosom memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 9 triplet mikrotubulus yang melingkar. Nah, ini selama pembelahan sel terjadi replikasi sentriol. Kemudian pada awal telofase, setelah kromosom dipisahkan, dinding sel baru mulai berkumpul di dalam sel di ekuator spindel. Zat-zat tertentu penghambat polimerisasi mikrotubulin dan sekarang dipakai sebagai obat anti tumor untuk menghambat pembelahan sel dengan cara menghambat pembentukan tubulin, yaitu kolkisin, kolsemid, nokadozal yang berfungsi untuk mencegah penambahan molekul tubulin pada mikrotubuli depolimerisasi. Kemudian vinbrastin, vinsritin itu depolimerasi mikrotubuli pada seperti pada vincarosea atau tapak darah. Kemudian ada vinkritin yang berfungsi untuk menstabilkan mikrotubuli sel tetap pada mitosis. Fungsi motil mikrotubula. Yang pertama dapat bergerak atau berfungsi untuk pergerakan sel. Contohnya mikrotubula yang motil seperti flagella dan silia. Sama dalam ultrastruktur, sama-sama memiliki inti yang terdiri dari mikrotubulus. Silia kurang lebih 25 mikrometer dan P2 sampai 20 mikrometer. Flagella kurang lebih
0,25 mikrometer dan P 10 sampai 200 mikrometer. Dinein protein yang bertanggung jawab untuk memulai pergerakan. Nah, gambar di atas ini menunjukkan mekanisme protein DIN membutuhkan kehadiran sejumlah besar protein tambahan untuk diasosiasikan dengan organel yang menutup membran. Ini ada dinaktin kompleks, kemudian ALP1 filamen, kemudian ada ankirin. Nah, gambar ini menggambarkan dua jenis protein motor utama, yaitu kebanyakan kinesis bergerak ke arah ujung plus dari mikrotubulus, sedangkan DIN bergerak ke arah minus. Jadi mikrotubulus ini bergerak ke arah dari ujung plus, kemudian kalau DIN bergerak dari ujung minus ini. Mikrotubul dari sini, kalau DIN itu dari minus. Flagella dan silia. Baik silia dan flagella tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul doublet dikelilingi oleh 9 mikrotubul doublet. Oleh karena itu, susunan silia atau flagella sering disebut struktur atau pola 9+2 disebut struktur asonem. Mikrotubul pada silia dan flagella bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel silia atau flagella bergetar. Nah, ini mikrotubul pada silia dan flagella. Pergerakan flagella atau silia. Flagel atau silia dapat bergerak karena di dalamnya terdapat suatu sistem mikrotubuli dengan rumus 2+9, yakni 2 mikrotubuli di tengah dengan 9 mikrotubuli yang mengelilingi yang terdiri atas mikrotubuli utuh dan tak utuh. Nah, gerakan filia itu pertama mirip mendayung dengan ayunan mendorong dan mundur silih berganti menghasilkan gaya arah tegak lurus sumbu silia. Kemudian gerakan flagella itu gerak merombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagella. Nah, ini seperti gambarnya. Dan yang kedua ada mikrofilamen berukuran 0,7 sampai 8 nanometer dengan panjang tidak dapat ditentukan, dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk. Yang pertama protein globuler monomer G-aktin PM43.000 Dalton, protein serabut atau filamen aktin atau F-aktin. G-aktin terpolimerasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP. Hasil polimerasi mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Filamen mikrofilamen berbentuk batang padat kurang lebih 7 nanometer. Disebut juga filamen aktin. Fungsinya untuk menyokong bentuk sel, mempertahankan bentuk sel. Nah, terdiri dari protein aktin, miosin, dan tropomiosin. Aktin terdiri dari protein globular terbanyak dalam sel eukariota, aktin G dan aktin F. Kemudian filamen intermediate dapat berbentuk tunggal atau kelompok, melintang membentuk tubulus dan setiap tubulus dibangun oleh 4-5 protofilamen. Pada sel epidermis disebut tonofilamen, pada sel saraf disebut neurofilamen. Filamen intermedia ukurannya 8-12 nanometer. Pengukuh sel yang permanen terdiri dari 5 protofilamen terdapat pada sel eukariota. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina di nukleus. Filamen intermedia tersusun dari molekul keratin.
itu paling stabil dan tahan lama. Sel epitelium sederhana terdiri dari 2 macam keratin, sedangkan sel-sel lainnya memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermediat, terutama keratin, merupakan penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan bulu. Nah, ini ada perbandingan antara sifat mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Sifat atau tanda yang pertama, struktur. Pada mikrotubula berongga dengan dinding terdiri dari 13 protofilamen. Kemudian untuk yang filamen intermediat, strukturnya berongga dengan dinding terdiri dari 4-5 protofilamen. Untuk mikrofilamen, strukturnya 2 untai aktin yang teranyam. Kemudian garis tengah mikrotubula 25 nanometer, filamen intermediate 8-12 nanometer, mikrofilamen 7 nanometer. Kesatuan monomernya untuk mikrotubula tubulin alfa dan beta. Kemudian filamen intermediate kesatuan monomernya 5 jenis protein, sedangkan mikrofilamen kesatuan monomernya aktin. Kemudian lokasi sel mikrotubula itu terdapat pada sitoplasma, filamen intermediate terdapat di sitoplasma dan nukleus, kemudian mikrofilamen lokasi selnya terdapat di sitoplasma. Mikrotubula berfungsi untuk memelihara bentuk sel, mengatur posisi organel di dalam sel. Untuk filamen intermediate berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel, pembentukan lamina nukleus. Mikrofilamen berfungsi sebagai motilitas, perubahan bentuk sel, dan sitokinesis. Untuk itu dari apa yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidia Febi dengan digit NIM terakhir 075. Nah, pada penjelasan tadi, di slide ke-8 diketahui bahwa filamen intermediate menyebar di seluruh sel. Namun, keberadaan filamen intermediate belum jelas dalam tumbuhan. Nah, itu kenapa ya alasannya? Apakah tumbuhan tidak memerlukan filamen intermediate? Begitu. Baik, terima kasih Feby atas pertanyaannya. Filamen perantara memang ditemukan tersebar luas pada sel hewan dan berfungsi utama untuk memberikan kekuatan mekanik dan stabilitas. Namun, pada tumbuhan tertentu, keberadaan filamen perantara belum sepenuhnya jelas atau belum teridentifikasi secara spesifik. Mengapa demikian? Karena sel tumbuhan sudah memiliki dinding sel yang kuat dan kaku, yang fungsinya serupa dengan filamen perantara, yaitu memberi bentuk dan kekuatan mekanik. Dengan adanya dinding sel yang tebal dari selulosa, kebutuhan akan struktur internal seperti filamen intermediate menjadi kurang mendesak atau kurang penting gitu, sehingga sel tumbuhan kemungkinan tidak berkembang atau membutuhkan filamen intermediat secara signifikan seperti pada sel hewan. Apakah sudah menjawab? Sudah, Nadia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan.